kabar saya sehat, Sus. Syukurlah kalau keadaan Ibu sehat. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih dengan Suster Sri kan? Iya, betul sekali. Nah, kemarin kan Ibu sudah melakukan konsultasi mengenai masalah yang Ibu hadapi, yaitu merasa diam pada saat Ibu mengalami pembulian nih. Seperti itu, benar? Iya, betul, Sus. Nah, sekarang saya akan membantu Ibu untuk melakukan terapi kognitif perilaku, di mana tindakan ini dilakukan selama 15-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Sebelumnya saya akan jelaskan tujuannya nih. Tujuan terapi ini adalah untuk mempertahankan layak atau tidaknya perilaku yang Ibu rasakan tersebut. Apakah Ibu bisa memahami instruksi saya? Oh, berarti saya harus mengubah pola pikir saya kalau misalnya itu salah ya, Sus? Ya, Ibu harus mengubah pola pikir Ibu dari yang negatif ke lebih positif seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan melanturkan beberapa pertanyaan sebagai gambaran untuk saya mencari solusi mengenai masalah yang Ibu hadapi. Apakah Ibu siap? Siap, Sus. Sebelumnya Ibu duduknya rileks dulu ya, yang nyaman. Nah, sekarang saya akan melanturkan pertanyaan pertama. Jadi saya mau bertanya, pada saat apa Ibu merasa dibully? Saya merasa dibully itu saat misalnya teman-teman saya memanggil nama saya kurus lah, kecil lah. Mungkin mereka nggak bermaksud membuli saya, tapi saya tuh kayak merasa tersinggung gitu, tersindir kan sakit hati nggak banyak kan gitu. Jadi saya kayak kayaknya mereka membuli saya tanpa sengaja gitu, tapi tetap aja kepikiran gitu. Oh, begitu jadi masalahnya deh. Lalu sikap apa sih Ibu yang rasakan pada saat Ibu itu dibully oleh teman-teman Ibu? Yang saya rasakan pastinya saya kayak sedih, kecewa gitu, karena kenapa sih mereka manggil saya kayak gini? Emang salah saya apa kalau misal fisik saya kayak gini gitu? Emang harus gimana sih saya gitu? Ibu sikap identiknya selain lebih sedih ke kecewa, karena umumnya itu kan memang seseorang yang merasakan pembulian itu pasti sedih dan kecewa. Nah, sifat identik yang Ibu rasakan itu seperti apa? Saya lebih banyak diam dari sebelumnya gitu, lebih kayak males gitu berinteraksi sama mereka gitu. Oh, berarti Ibu lebih banyak diam deh. Kalau boleh saya tahu, keuntungannya apa sih Ibu yang Ibu pertahankan dari perilaku diam? Menurut saya keuntungan yang saya dapatkan dari sikap saya lebih bisa menahan emosi, lebih bisa sabar gitu menanggapi semua masalah gitu. Tentunya tidak balas dendam Bu ya dengan bulian itu. Tidak Sus. Nah, jadi kalau boleh tahu juga apa sih kerugian yang Ibu alami pada saat Ibu mempertahankan perilaku terdiam? Ya pastinya saya lebih banyak sendiri, lebih nyaman sendiri, lebih kayak menjauhi teman-teman saya lah gitu, menjauhi masalah kayak buat apa sih sama mereka, toh saya juga kecewa gitu, jadi saya berdiam sendiri aja. Nah, jadi dari beberapa jawaban yang Ibu lontarkan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa sikap Ibu itu tidak layak untuk dipertahankan. Kenapa bisa begitu ya, Sus? Saya kan udah bagus tuh mempertahankan sikap saya yang diam dan tidak membalas semua perbuatan teman-teman saya diam gitu. Kenapa gitu? Karena jika Ibu terus mempertahankan sikap perilaku diam Ibu, nanti psikologis Ibu itu akan terganggu, Ibu akan stres, pikiran Ibu terganggu, nanti jatuhnya fisiknya Ibu juga akan drop, Ibu akan sakit seperti itu. Berarti saya harus mencari pelarian, kayak misal mencari kesenangan, terus melakukan pola hidup yang sehat, terus mulai percaya kepada teman-teman saya gitu ya, Sus. Itu bagus sekali, tapi saya akan memberikan solusi Bu. Jadi solusinya itu Ibu harus menceritakan masalah ini kepada keluarga Ibu, terutama kepada orang tua. Dan juga jika Ibu lebih percaya kepada teman itu atau teman dekat, Ibu bisa ceritakan masalah ini agar mereka juga memberikan solusi bagaimana sih cara mengatasi pembulian yang Ibu hadapi ini. Dan juga Ibu harus menjalani hari-hari dengan penuh semangat.
jangan terlalu difikirkan masalah ibu ini. Kasus pembulian ini memang rentan terjadi pada semua orang. Jadi kita harus tidak perlu memikirkan masalah ini. Kita harus menjalaninya secara rileks, santai gitu. Besoknya juga nanti masalahnya itu cepat selesai jika kita mencari jalan keluarnya sama-sama, bukan dengan sendiri seperti itu. Oh begitu, jadi saya harus lebih banyak terbuka dan mungkin cerita ke orang terdekat atau orang terpercaya saya nih. Oke, sikap terbuka itu penting Ibu untuk mencari suatu solusi. Jadi Ibu harus belajar terbuka. Memang sih itu tidak instan, itu harus perlu tahap atau proses untuk bisa terbuka lah, intinya seperti itu. Baik, kalau begitu sis, terima kasih. Ya, terima kasih. Jika Ibu ada masalah, Ibu bisa berkonsultasi lagi dengan saya. Nanti saya akan melakukan terapi selanjutnya. Tapi sebelum itu, Ibu harus membuat janji dengan saya terlebih dahulu dengan menghubungi pihak administrasinya. Terima kasih sus, kalau begitu. Ya, terima kasih kembali. Saya juga senang membantu Ibu. Jadi nanti kalau ingin berkonsultasi lagi, silakan datang ke klinik ini. Baik sus. Selamat siang. Selamat siang.